Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para siswa, siswi SMP Al-Hikmah Kabupaten yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan mempelajari tentang pelajaran ke-NU-an atau dengan nama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat Aswaja. Akan tetapi jangan sekali-sekali dilecehkan Aswaja. Kalau ada Aswaja berarti ada As Dandang, ada As Kendil. Enggak begitu. Kita serius ini. Pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah untuk SMP Al-Hikmah Kabupaten kelas 7 untuk semester genap. Marilah kita buka pelajaran ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafun sholih wa ala ma nawal hadiruna wal hadirah wa ala ma nawa muassis Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina. Amin. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, judul pada kali ini adalah struktur dan perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Sehingga dalam judul ini ada dua kata yang penting. Pertama adalah struktur, yang kedua adalah perangkat. Struktur organisasi dan perangkat organisasi. Anak-anakku yang tercinta, struktur artinya adalah tata urutan atau susunan. Sehingga struktur organisasi Nahdlatul Ulama adalah urutan atau susunan hierarki mulai dari kepengurusan NU di tingkat yang paling atas sampai kepengurusan NU di tingkat yang paling bawah. Struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang paling tinggi itu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama, disingkat dengan PBNU. Ini adalah pengurus yang mengurusi setingkat nasional atau bahkan internasional. Mengapa ada istilah pengurus yang mengurusi tingkat internasional? Karena sekarang sudah banyak dibuka kepengurusan NU atau pengurus cabang istimewa di luar negeri, seperti di Arab Saudi, seperti di Malaysia, Singapura, dan lain-lain negara-negara yang banyak penduduknya Islam. Kemudian selanjutnya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan PWNU. Itu adalah pengurus yang mengurusi di daerah setingkat provinsi. Kemudian selanjutnya adalah pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan PCNU, yaitu pengurus yang mengurusi atau melaksanakan kegiatannya di tingkat
kabupaten. Akan tetapi pengurus cabang Nahdlatul Ulama ada pengurus yang istimewa atau yang khusus, yaitu dengan singkatan PCINU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, yaitu pengurus NU yang mengurusi di setingkat cabang yang ada di luar negeri. Jadi pengurus yang ada di luar negeri itu adalah tingkatannya setingkat pengurus cabang istimewa. Kalau di dalam negeri itu adalah pengurus yang mengurusi di setingkat kabupaten. Kalau di luar negeri itu ya di negara itu, tapi tingkatnya setingkat kabupaten. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah pengurus NU yang mengurusi di daerah setingkat kecamatan. Ada istilah sendiri di sini, tidak sama dengan organisasi yang lain. Di NU namanya Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Ini adalah pengurus NU yang mengurusi di tingkat kecamatan. Kalau di daerah sini ya kecamatan, kabupaten, kayak gitu. Itu di seluruh Indonesia ada pengurus MWC-nya. Kemudian selanjutnya, pengurus NU yang mengurusi di daerah setingkat desa atau kelurahan namanya pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang disingkat PRNU. Pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Kemudian di bawah pengurus ranting masih ada lagi, yaitu pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama yang disingkat PARNU, yaitu pengurus yang mengurusi NU di wilayah setingkat pedusunan atau dusun, kadus. Kalau di Jawa Tengah itu ada di bawah desa atau kelurahan ada yang namanya dusun. Itulah yang dilaksanakan oleh pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama. Nah, ini tentang struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Sampai di sini, kalaupun ada pertanyaan silahkan ditulis, nanti suatu saat bisa ditanyakan kepada Pak Ibrahim sebagai narasumber untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada anak-anakku tersayang, tercinta, dan yang saya banggakan. Kemudian anak-anakku kita lanjutkan, yaitu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama itu adalah kelompok ataupun organisasi underbo atau di bawah Nahdlatul Ulama yang membantu terhadap kegiatan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri, sehingga perangkat organisasi Nahdlatul Ulama itu ada 3 yang poin. Pertama adalah pengurus itu sendiri. Yang kedua adalah
lembaga yang ada di bawah Nahdlatul Ulama. Kemudian ada juga Badan Otonom atau Banom NU. Kemudian ada istilah badan khusus. Sebenarnya badan otonom itu dengan badan khusus ya hampir sama. Kalau badan khusus itu adalah badan yang di dalam susunan kepengurusan itu tidak ada, akan tetapi di daerah tertentu itu ada kegiatannya. Itu bisa dijadikan nama tersendiri, namanya badan khusus itu. Kalau dari lembaga ataupun badan, itu kepengurusannya itu disebut pimpinan. Dan di tingkat PB yang mengurusi tentang badan otonom maupun lembaga itu kelompoknya disebut pimpinan atau rombongan ketuanya itu pimpinan. Jadi nanti ada keputusannya secara kolektif kolegia untuk bisa memutuskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Itu namanya pimpinan pusat kalau di tingkat PB, di tingkat nasional. Kemudian kalau di tingkat wilayah ataupun di tingkat provinsi, namanya pimpinan wilayah. Jadi lembaga ataupun badan otonom yang ada di bawah NU mengurusi hal tertentu di tingkat provinsi, namanya pimpinan wilayah atau PW. Kemudian PC itu struktur organisasi lembaga dan banom yang mengurusi bagian-bagian ataupun badan-badan yang ada di NU tingkat cabang ataupun kabupaten disebut PC, pimpinan cabang. Dan selanjutnya sampai di tingkat kecamatan namanya PAC atau pimpinan anak cabang. Sampai ke bawah namanya di tingkat ranting itu ya pimpinan ranting Nahdlatul Ulama. Atau kalau di IPNU atau IPPNU itu namanya komisariat. Komisariat itu di tingkat ranting namanya kelompok atau organisasi namanya IPNU atau IPPNU. Dan di bawahnya yaitu sebenarnya tetap pimpinan anak ranting, bukan pengurus. Kalau pengurus tetap disebutnya adalah sebagai organisasi NU itu sendiri. Maka di sana ada namanya PAR, pengurus anak ranting. Kalau di sini ada tulisnya pengurus anak ranting, itu adalah pengurus NU-nya, bukan lembaga dan badan otonomnya. Ini tulisannya agak kurang pas ini. Yang benar itu pimpinan anak ranting. Bedanya pengurus dengan pimpinan, kalau pengurus itu adalah yang langsung mengurusi NU, tapi kalau pimpinan itu adalah sekelompok yang mengurusi lembaga atau badan otonom yang ada di bawah NU, itu namanya sebutannya pimpinan. Demikian sebagian yang kami sampaikan. Jadi tadi yang kami sampaikan kepada anak-anakku tentang perangkat organisasi. Ini ada lembaga, ada badan otonom, ada badan khusus, 3 itu. Lembaga, badan otonom, dan badan khusus. Sekian, terima kasih dan mohon maaf, silakan untuk bisa dipelajari lebih lanjut menggunakan buku yang seperti ini.
Kalau Anda tahu di berbagai toko atau di tempat-tempat lain bisa mencari buku yang judulnya Ke-N-Uan. Ini adalah buku yang terkini. Harganya tidak mahal, bisa tanya sendiri di tokonya. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.